Jauh di masa lalu, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya dalam sebuah keluarga yang hangat dan penuh cinta. Meski sang ayah hanya seorang pedagang biasa, kebahagiaan selalu menyelimuti rumah mereka. Namun, awan kelabu datang menggantikan hari-hari cerah itu. Ibu Bawang Putih jatuh sakit parah, dan tak lama kemudian, ia pun pergi untuk selamanya. Kesedihan mendalam menyelimuti Bawang Putih dan ayahnya, meninggalkan kekosongan yang begitu besar di hati mereka. Di desa yang sama, tinggal seorang janda dengan putrinya yang bernama Bawang Merah. Melihat duka di rumah Bawang Putih, sang janda mulai sering berkunjung. Ia membawakan makanan, membantu membersihkan rumah, atau sekadar menemani mereka mengobrol, mengisi hari-hari yang sepi. Melihat kebaikan itu, ayah Bawang Putih berpikir, mungkin inilah saatnya untuk memulai lembaran baru. Ia berharap dengan menikahi janda itu, Bawang Putih tidak akan merasa kesepian lagi. Maka, menikahlah mereka. Awalnya, semua terasa indah. Ibu Tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis kepada Bawang Putih. Tapi, itu tak berlangsung lama. Perlahan, sifat asli mereka mulai terungkap. Setiap kali sang ayah pergi berdagang, mereka akan memarahi Bawang Putih dan membebaninya dengan pekerjaan berat. Sementara Bawang Putih bekerja keras dari pagi hingga malam, Ibu Tiri dan Bawang Merah hanya duduk bersantai. Bawang Putih tak pernah mengeluh atau menceritakan penderitaannya pada sang ayah. Ia memendam semuanya sendiri. Tak lama setelah itu, tragedi kembali menimpa. Ayah Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya menyusul sang istri ke alam baka. Sejak saat itu, hidup Bawang Putih berubah menjadi neraka. Ibu Tiri dan Bawang Merah kini berkuasa penuh. Mereka memperlakukan Bawang Putih dengan semena-mena. Istirahat seakan menjadi kata yang asing baginya. Jauh sebelum matahari terbit, ia sudah harus bangun, menyiapkan air mandi dan sarapan untuk Ibu Tiri serta saudara tirinya. Setelah itu, ia harus memberi makan ternak, menyirami kebun, lalu bergegas ke sungai untuk mencuci setumpuk pakaian. Pekerjaannya tak berhenti di situ. Ia masih harus menyetrika, membereskan seluruh rumah, dan mengerjakan apapun yang diperintahkan. Meski lelah, Bawang Putih selalu mengerjakan semuanya dengan senyuman dan hati yang tulus. Ia menyimpan sebuah harapan kecil bahwa suatu hari nanti, ibu tirinya akan menyayanginya seperti anaknya sendiri. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Bawang Putih berjalan menuju sungai dengan sekeranjang besar pakaian kotor. Sambil bersenandung kecil, ia menyusuri jalan setapak di tepi hutan. Cuaca sangat cerah, seolah ikut memberinya semangat. Ia pun mulai mencuci pakaian satu persatu. Saking asyiknya bekerja, Bawang Putih tidak menyadari bahwa sehelai baju telah hanyut terbawa arus sungai yang deras. Dan celakanya, baju itu adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika ia sadar, baju itu sudah tak terlihat lagi. Panik, Bawang Putih mencoba berlari menyusuri sungai untuk mencarinya. Tapi hasilnya nihil. Dengan perasaan takut dan putus asa, ia pulang ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi. "Dasar ceroboh," bentak ibu tirinya dengan mata melotot. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus temukan baju itu. Dan jangan berani pulang kalau kau belum menemukannya." "Mengerti," gertaknya. Dengan hati yang berat, Bawang Putih kembali ke sungai. Matahari sudah mulai naik tinggi, menyengat kulitnya. Tapi baju merah itu belum juga ditemukan. Ia menelusuri setiap jengkal tepi sungai, memeriksa setiap akar pohon yang menjulur ke air, berharap baju itu tersangkut di sana. Waktu terus berjalan, matahari mulai condong ke barat. Kelelahan dan keputusasaan mulai merayapinya. Saat itulah,
ia melihat seorang penggembala yang sedang memandikan kerbaunya di sungai. Bawang putih pun mendekat dan bertanya dengan sopan, "Permisi, Paman. Apakah Paman melihat sehelai baju berwarna merah hanyut lewat sini?" Penggembala itu menatapnya dan menjawab, "Oh, iya nak. Tadi saya melihatnya. Kalau kamu bergegas, mungkin masih bisa terkejar." "Baiklah, Paman. Terima kasih banyak," seru bawang putih. Tanpa membuang waktu, ia kembali berlari sekuat tenaga menyusuri sungai. Hari sudah semakin gelap dan bawang putih mulai kehilangan harapan. Malam akan segera tiba dan ia sendirian di tempat asing. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seberkas cahaya lampu dari sebuah gubuk kecil di tepi sungai. Dengan sisa tenaganya, ia menghampiri gubuk itu dan mengetuk pintunya. "Permisi." Seorang perempuan tua membukakan pintu. "Siapa kamu, nak?" tanyanya lembut. "Saya bawang putih, Nek. Saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut. Dan sekarang saya kemalaman. Bolehkah saya menumpang di sini malam ini?" tanya bawang putih penuh harap. "Tentu saja boleh, nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" "Benar, Nek." "Apakah nenek menemukannya?" tanya bawang putih. Nenek itu tersenyum. "Ya, tadi tersangkut di depan rumahku. Aku akan mengembalikannya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus tinggal di sini menemaniku selama seminggu. Sudah lama sekali aku tidak punya teman mengobrol." Pinta nenek. Melihat wajah nenek yang tampak kesepian, hati bawang putih tergerak. "Baiklah, Nek. Saya akan menemani nenek. Asal nenek tidak bosan dengan saya," jawab bawang putih sambil tersenyum. Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama nenek itu. Ia menjadi anak yang rajin. Setiap hari membantu nenek membersihkan rumah, memasak, dan melakukan pekerjaan lainnya dengan senang hati. Sang nenek pun merasa sangat bahagia. Akhirnya, waktu seminggu telah berlalu. "Nak," panggil nenek itu, "kau anak yang baik, rajin, dan berbakti. Sesuai janjiku, ini baju ibumu. Dan sebagai hadiah, kau boleh memilih salah satu dari dua labu kuning ini." Awalnya bawang putih menolak, tapi nenek terus memaksa. Akhirnya, ia memilih labu yang lebih kecil. "Saya takut tidak kuat membawanya. Kalau yang besar, Nek," katanya. Nenek itu hanya tersenyum dan mengantarnya sampai ke depan. Sesampainya di rumah, bawang putih segera memberikan baju itu kepada ibu tirinya. Lalu ia pergi ke dapur untuk membelah labu pemberian nenek. Betapa terkejutnya ia saat labu itu terbelah. Isinya bukanlah daging buah, melainkan emas, intan, dan permata yang berkilauan. Saking gembiranya, ia berteriak dan menunjukkan hartanya pada ibu tiri dan bawang merah, yang dengan serakah langsung merebut semua perhiasan itu. Mereka memaksa bawang putih menceritakan dari mana ia mendapatkan semua itu. Mendengar cerita bawang putih, timbul niat jahat di hati bawang merah dan ibunya. Mereka pun merencanakan agar bawang merah mengalami hal yang sama. Bawang merah sengaja menghanyutkan bajunya, menyusuri sungai, dan akhirnya tiba di gubuk si nenek tua. Sama seperti bawang putih, ia diminta untuk tinggal selama seminggu. Namun, sifatnya sangat berbeda. Selama seminggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan. Ia tidak mau membantu, dan kalaupun terpaksa bekerja, hasilnya selalu berantakan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek itu menyuruhnya pulang. "Nek, bukankah seharusnya aku mendapat hadiah labu karena sudah menemanimu?" tagih bawang merah tanpa rasa malu. Dengan berat hati, nenek itu menyuruhnya memilih satu dari dua labu. Tanpa pikir panjang, bawang merah langsung mengambil labu yang paling besar. Tanpa mengucapkan terima kasih, ia bergegas pulang. Setibanya di rumah, bawang merah dan ibunya tidak sabar ingin melihat isinya. Mereka menyuruh bawang putih pergi Jojo
agar tidak meminta bagian. Dengan penuh semangat, mereka membelah labu raksasa itu. Tapi yang keluar bukanlah emas permata, melainkan ular, kalajengking, dan binatang-binatang berbisa lainnya yang langsung menyerang mereka berdua. Mereka menjerit kesakitan, tak bisa lari dari serangan Huan-Huan buas itu. Akhirnya, ibu dan anak yang serakah itu tewas karena perbuatan mereka sendiri. Itulah balasan yang setimpal bagi keserakahan dan sifat iri dengki. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan dan ketulusan hati pada akhirnya akan membawa kebahagiaan. Sedangkan keserakahan dan kejahatan hanya akan berujung pada kehancuran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.